Indonesia kembali punya harapan baru di dunia balap motor. Namanya Kiandra Ramadipa. Di usia yang masih sangat muda, dia berhasil membuat Indonesia Raya berkumandang di Eropa setelah meraih kemenangan di Moto3 Junior World Championship 2026 di Estoril. Tapi kemenangan ini bukan datang begitu saja. Ada perjalanan panjang, tekanan besar, dan persaingan melawan pembalap-pembalap muda terbaik di dunia. Mari kita bahas tentang balapan ini. Kiandra Ramadipa adalah salah satu talenta muda Indonesia yang sedang meniti jalan menuju level tertinggi balap motor. Saat ini dia membela Honda Asia Dream Racing Junior Team di Moto3 Junior World Championship. Targetnya bukan hanya menang satu balapan, tapi membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di panggung internasional. Di sirkuit Estoril, Portugal, Kiandra memulai balapan dari posisi ke-7. Banyak pembalap mungkin akan memilih bermain aman, tapi Kiandra justru terus menyerang. Perlahan dia naik posisi, masuk pertarungan depan. Bayangkan memulai balapan dari posisi ke-7 dikelilingi pembalap muda terbaik di dunia, lalu perlahan naik satu persatu sampai berdiri di podium tertinggi. Balapan Kiandra Ramadipa di Estoril bukanlah balapan yang mudah. Sejak awal dia harus bekerja keras menghadapi persaingan ketat di grup depan. Memasuki lap 16 hingga lap ke-14, Kiandra langsung terlibat duel sengit dengan Fernando Burjosa. Keduanya saling bertukar posisi. Tidak ada yang mau menyerah karena setiap tikungan menjadi kesempatan untuk menyerang. Namun di lap 14, tekanan semakin besar. Kiandra harus turun ke posisi 6 setelah disalip oleh Travis Borg. Posisi itu membuatnya harus kembali mengejar dari belakang. Tapi Kiandra menunjukkan mental juaranya. Sampai lap 12, dia berhasil membalas serangan Travis Borg dan kembali naik posisi, bahkan berhasil melewati Burjosa untuk mendekati grup depan. Sayangnya, persaingan belum selesai. Di lap 11, Travis Borg dan Fernando Burjosa kembali menyerang dan membuat Kiandra turun posisi lagi. Tapi pembalap Indonesia ini tidak kehilangan fokus. Memasuki lap 9, Kiandra mulai menemukan kecepatannya. Dia kembali melakukan manuver penting dan berhasil naik hingga posisi ketiga. Tekanan semakin besar karena jarak menuju pimpinan balapan semakin dekat. Dan momen luar biasa terjadi di lap 8. Dengan memanfaatkan slipstream di trek lurus, Kiandra melakukan serangan berani dan berhasil melewati dua pembalap sekaligus. Dari posisi 3, dia langsung merebut posisi pertama. Namun, menjadi pemimpin balapan bukan berarti semuanya selesai. Di lap 7, Kiandra harus menghadapi duel panas melawan Travis Borg untuk mempertahankan posisi 1. Mereka saling menekan, saling mencoba mencari celah, dan membuat penonton semakin tegang. Sampai tiba di lap keempat, Kiandra masih harus berjuang keras. Dia sempat kehilangan posisi, tetapi dengan cepat mengovertake dan kembali mengambil alih pimpinan balapan. Memasuki lap ketiga, drama kembali terjadi. Carlos Cano dari CF Moto Aspar berhasil menyalip dan membuat Kiandra harus mengejar lagi. Bahkan di lap kedua, Kiandra turun ke posisi 3 di belakang Travis Borg dan Guido Pugliese. Tetapi Kiandra belum menyerah. Dia kembali mencari celah dan sempat memimpin lagi. Namun lap terakhir benar-benar membuat semua orang deg-degan karena posisi masih bisa berubah kapan saja. Dan akhirnya setelah pertarungan panjang penuh tekanan, Travis Borg dan Guido Pugliese tidak mampu menahan serangan terakhir Kiandra Ramadipa. Bendera finish berkibar dan Kiandra Ramadipa berhasil menjadi juara 1
di Estoril. Kemenangan ini bukan hanya tentang satu balapan, tapi bukti bahwa pembalap muda Indonesia mampu bersaing di level internasional. Perjalanan Kiandra masih sangat panjang, tapi dari satu race ini kita bisa melihat mental seorang pembalap besar. Apakah ini awal menuju panggung MotoGP? Mungkin akan next year dia bisa naik ke Moto3. Kita tunggu perjalanan Kiandra Ramadipa. Usianya masih muda, tapi keberaniannya sudah menunjukkan bahwa Indonesia punya penerus hebat di dunia balap motor. Apakah Kiandra bisa mengikuti jejak para pembalap Indonesia menuju MotoGP? Kita tunggu perjalanannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dunia balap motor hanya di channel Vander Ajis. Terima kasih.